sudah belajar keras, sudah begadang untuk ulangan. Ternyata nilainya tidak memuaskan. Atau kalian punya rencana untuk jalan-jalan atau liburan. Tiba-tiba hujan deras. Pernah nggak kalian mengalami hal itu? Pernah. Nah, terus perasaan kalian waktu itu gimana? Apa kalian sedih? Kesel atau kecewa? Kecewa. Nah, kejadian-kejadian seperti itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kode dan kodar. Apa? Kode dan kodar. Siapa yang tahu rukun iman keberapa itu percaya kepada kode dan kodar? 1. Pintar sekali penerimaan yang tenang. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa itu kode dan kodar, apa perbedaannya, dan bagaimana kita bersikap sebagai muslim. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian kode dan kodar. Kedua, bisa membedakan contoh-contohnya. Dan yang ketiga, kalian bisa menunjukkan sifat tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, slide berikutnya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada gambar apa? Rumput. Ya betul, kematian. Nah, menurut kalian, apakah kematian itu bisa kita tunda atau kita tolak? Tidak. Kematian itu tidak bisa kita tolak maupun kita tunda. Nah, inilah yang disebut kode. Apa? Kode. Apa sih kode itu? Lanjut. Nah, di sini kode menurut bahasa adalah hukum, ketentuan, dan ketetapan. Sedangkan menurut istilah, kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Yaitu zaman sebelum diciptakan manusia. Mudahnya begini, kode itu seperti rencana Allah yang sudah ditulis dari awal dan tidak bisa kita ubah. Contohnya seperti tadi itu kematian. Paham semuanya? Lalu apa aja sih contoh-contoh kode? Lanjut. Di sini bisa kita lihat beberapa contoh kode. Pertama, ada kematian. Kedua, jenis kelamin dari lahir. Ketiga, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Keempat, garis keturunan. Lima, bumi dan planet lain berputar pada porosnya. Dan yang terakhir, hari kiamat. Nah, semua itu tidak bisa kita ubah dan tidak bisa kita tunda. Nah, semua sudah menjadi ketetapan Allah. Lanjut, kita berpindah ke kodar sekarang. Nah, di sini ada cerita seorang anak bernama Maryam. Maryam sangat ingin menang lomba pidato. Dia berlatih setiap hari, tidak bermalas-malasan, dan tidak menyerah. Akhirnya Maryam mendapatkan juara 1. Nah, keberhasilan Maryam itu disebut kodar. Apa? Kodar. Apa sih kodar itu? Lanjut. Slide berikutnya. Nah, di sini kodar adalah perwujudan dari kode, yaitu ketetapan Allah yang sudah terjadi nyata kepada kita. Bedanya dengan kode, kodar itu bisa kita usahakan dengan ikhtiar, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kodar yang baik. Jadi gini, ibaratnya kalau kode itu seperti takdir Allah yang sudah ditulis dari awal dan tidak bisa kita ubah. Contohnya tadi kematian. Nah, sedangkan kalau kode itu seperti takdir yang terjadi karena usaha kita. Misalkan kita menjadi orang sukses karena kita bekerja keras, atau kita mendapatkan juara 1 kelas karena kita belajar. Jadi bedanya kode itu tidak dapat kita ubah, sedangkan
Sedangkan kodar itu bisa kita usahakan. Paham semuanya? Lalu apa aja sih contoh-contoh kodar? Lanjut. Contoh kodar di sini pertama ada menjadi juara kelas karena belajar. Kedua, juara lomba pidato karena giat berlatih. Keempat, tubuh sehat karena menjaga pola makan dan olahraga. Kelima, menjadi orang sukses karena bekerja keras. Keenam, menjadi seniman karena rajin mengasah keterampilannya. Oke, semuanya paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita akan bermain permainan match. Ini Ibu punya 14 kartu. 2 kartu konsep yaitu kode dan kodar, dan sisanya kartu contoh-contoh kejadian kode dan kodar. Nah, pertama-tama Ibu akan menunjuk ketua tim atau perwakilan tim dari tim kode dan tim kodar. Nah, untuk tim kode Ibu akan memilih Revalina. Ayo maju ke depan, Revalina, ketua tim kode. Selanjutnya ketua tim kodar Ibu akan memilih Alisa. Ayo Alisa maju ke depan. Ayo cepat. Nah, sisanya Ibu akan bagikan secara acak kepada kalian. Nah, jika kalian sudah mendapatkan kartunya, kalian baca dan kalian tentukan masing-masing apakah kalian termasuk tim kode atau tim kodar. Oh iya, dan sudah dapat semua? Kalian baca, sudah ditentukan kalian masuk tim kode atau tim kodar? Sudah. Jika sudah, kalian maju ke depan bergabung dengan tim kalian. Ayo maju. Kedua, ayo di depan. Nah, kalian periksa kartunya. Sudah. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk presentasi dimulai dari tim kode. Tim kodar boleh mundur ke belakang sebentar. Bu, ini saya disobekin Bu sama dia, Bu. Saya disobekin, Bu. Jangan dong, masih sobek. Ayo. Ayo, boleh salam dulu, lalu kalian bacakan satu contoh kalimat dan kalian jelaskan alasan kenapa itu termasuk kode. Paham? Oke, ayo dimulai. Assalamualaikum. Di sini adalah contoh kode. Yang pertama itu ada jenis kelamin yang berlari. Yang kedua ada hari kiamat. Tiga, bumi dan planet lain berputar pada porosnya. Yang keempat ada kematian. Alasan kenapa itu kode? Jadi alasan kode karena adalah takdir Allah. Bu, saya mau nambahin, Bu. Boleh? Karena Iya. nggak bisa diubah sama manusia, Bu. Tuh. Wih. Ayo boleh duduk tim kode. Kasih Bu. Sekarang giliran tim kode. Ayo bacakan. Ya, nanti kalau di kelas kayak gitu gimana? Ya, kalian jelaskan alasannya kenapa itu kode. Ayo dimulai. Baik teman-teman, ini contoh
menjadi orang sukses karena rajin bekerja keras. Yang ketiga, juara lomba pidato karena giat berlatih. Yang keempat, juara kelas karena belajar. Alasannya? Kenapa ini disebut dengan qadar? Karena ini merupakan takdir Allah yang bisa diubah karena dengan usaha. Tuh, pintar kali. Kamu, Kak. Ayo, silakan. Karena sudah selesai bermain, Ibu akan mengadakan evaluasi. Sebelum kita evaluasi, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu kode dan kodar? Angkat tangan. Boleh, Adila jawab, silakan. Apa itu kode dan kodar? Kode itu tadi ketetapan Allah yang dari Allah, takdir Tuhan. Nah, kalau kodar itu ketetapan Allah atas usaha kita. Masya Allah, pintar sekali. Kesimpulannya, kode dan kodar keduanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, kode itu tidak bisa kita ubah, sedangkan kodar itu bisa kita usahakan. Yang terpenting, kita sebagai muslim itu harus memiliki sifat tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangan menyerah sebelum berjuang, paham? Sekarang kita akan main bambu girl untuk evaluasi. Ini kerjanya nanti. Salahnya Bu. Kapan nikah? Yang nanya SD gimana? Boleh tanya. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Nah, di sini Ibu akan memilih 8 orang secara acak untuk menjawab pertanyaan pada layar. 1 orang 1 pertanyaan. Yang pertama boleh Fajria. Fajria pilih nomor berapa, Fajria? Pilih nomor 3 Bu. Ayo, nomor 3. Apa itu? Baca Bu ya. Apa yang baca Bu? Salim gagal menjadi juara kaligrafi, tetapi ia menerimanya dengan ikhlas karena yakin itu ketetapan Allah. Sikap Salim menunjukkan bahwa ia percaya kepada kodok. Kodok. Coba dicek. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu akan menunjuk Apriani. Apriani, boleh nomor berapa? Nomor 6. 6. Ayo dibaca, Apriani. Menurut teks memahami makna kodar, apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi anak yang pintar? Apa untuk menjadi anak pintar? Berusaha, belajar. Coba dicek. Betul. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Ibu milih Rafli. Boleh. Silakan dibaca. Apa yang dimaksud dari ya? Apa itu? Usaha. Coba cek.
Apa arti dari kodok? Apa Reja? Takdir yang ini diubah. Takdir yang tidak bisa diubah. Iya, Bu. Ya boleh kita cek. Betul, Reja pintar. Tepuk tangan. Kita lanjut ke berapa? Kelima. Anissa, boleh ya, Anissa. Jangan lupa. Anissa boleh. Kelima. Ayo baca Anissa. Sebutkan rukun iman yang keenam. Apa itu? Iman kepada qadar dan qadar. Dua. Sepakat. Betul. Lanjut. Satu lagi deh. Fatih, silakan. Pilih nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Coba dibaca. Matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat termasuk contoh. Contoh. Coba cek. Betul. Masya Allah, kalian luar biasa sekali hari ini. Wow. Nah, sekarang karena sudah selesai evaluasinya, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi yang perlu diingat adalah dalam hidup kita akan menghadapi banyak hal. Ada yang bisa kita ubah dan ada yang memang sudah menjadi ketetapan Allah. Tugas kita adalah terus berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama.